Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel Misteri Goib. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Hujan deras mengguyur atap rumah tua di pinggiran kota Sukamerta. Petir menyambar, membelah malam yang sepi dengan cahaya yang menyeramkan. Di dalam rumah sederhana itu, seorang gadis remaja bernama Alia baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke-17. Pesta kecil bersama teman-temannya telah selesai, menyisakan tumpukan kado di sudut ruang tamu. Saat ibunya tertidur, Alia penasaran membuka satu persatu hadiah yang belum sempat dibuka. Di antara kotak-kotak berwarna cerah, ada satu kado yang tampak berbeda. Bungkusnya lusuh, kertasnya kekuningan, dan tak ada nama pengirim. Ia mengernyit. Siapa yang kasih ini? Dengan ragu, ia membuka bungkusan tersebut. Di dalamnya, sebuah boneka kayu yang tampak tua dengan gaun putih usang dan mata kaca yang berkilat dingin menatap lurus ke arahnya. Di leher boneka itu tergantung medali kecil bertuliskan huruf ukir, Karina. Alia merasa bulu kuduknya berdiri, tapi ia tertawa kecil. Serem juga, tapi unik. Ia meletakkan boneka itu di rak dekat tempat tidurnya dan beranjak tidur. Namun, tengah malam, ia terbangun. Suara seperti ketukan kayu kecil terdengar dari arah rak. Alia menyalakan lampu meja, melihat ke arah boneka, masih duduk di tempat yang sama. Ia menggeleng, mengira hanya berhalusinasi. Keesokan paginya, sesuatu aneh terjadi. Boneka Karina tak lagi berada di rak. Alia mencarinya ke seluruh kamar, hingga akhirnya menemukannya duduk di lantai depan pintu kamar, menghadap keluar, seolah ingin pergi. Alia bingung. Ia yakin semalam ia meletakkannya di rak. Ibunya, Bu Ratna, melihat boneka itu dan langsung pucat. "Dari mana kamu dapat boneka ini?" tanyanya dengan suara bergetar. "Ada yang kasih waktu ulang tahun, kenapa?" Bu Ratna menelan ludah. Boneka itu mirip sekali dengan milik sepupu ibu dulu, yang hilang bertahun-tahun lalu. Setelah dia mati. Alia menatap ibunya dengan ngeri. Di luar, langit kembali mendung. Dan di dalam kamar, boneka Karina tersenyum samar. Malam itu, Alia tak bisa tidur. Boneka Karina yang semula hanya dianggap sebagai hadiah aneh, kini mulai mengusik pikirannya. Ia berbaring di tempat tidur. Matanya melayang pada boneka kayu itu yang tergeletak di meja dekat jendela. Pikirannya penuh dengan pertanyaan. Siapa yang mengirimkannya? Dan apa hubungannya dengan sepupu ibunya yang hilang? Namun, yang paling mengganggu adalah bisikan lembut yang mulai terdengar setiap malam. Sejak malam pertama boneka itu berada di kamar, suara itu datang saat tengah malam, sebuah suara halus seperti desisan angin yang terperangkap di dalam dinding. Namun, semakin hari suara itu semakin jelas, seolah ada yang berbisik langsung di telinganya. Pada malam kedua, Alia mendengarkan dengan seksama. "Alia, bantu aku." Suara itu berbisik lembut, membuat tubuhnya menggigil. Alia terbangun dengan kaget. Jantungnya berdegup kencang. Ia menyalakan lampu dan menatap sekeliling kamar. Namun tak ada apa-apa. Boneka Karina tetap di tempatnya, tak bergerak sedikit pun. Alia mengabaikan perasaan aneh itu, berpikir bahwa mungkin ia hanya kelelahan setelah pesta ulang tahun yang melelahkan. Namun, semakin malam, bisikan itu semakin intens. Pada malam ketiga, bisikan itu terdengar lebih jelas lagi. "Alia, jangan biarkan dia mendekat," kata suara itu, kali ini dengan nada yang lebih cemas dan memohon. Alia merinding, merasakan ketakutan yang membelainya. Ia memutuskan untuk bangun dan memeriksa boneka itu sekali lagi. Ketika ia mendekati boneka Karina, ia merasakan udara di sekitarnya berubah menjadi dingin. Bulu kuduknya berdiri, dan matanya merasa tak bisa lepas dari mata boneka yang berkilat dengan cara yang tak alami. Perlahan, ia meraih boneka itu dan mengangkatnya, mencoba membuang rasa takut yang menguasainya. Namun, ketika ia memegang boneka itu, sebuah gambar samar muncul di pikirannya. Gambar itu adalah sebuah rumah tua yang terbakar, dengan seorang gadis kecil yang terjebak di dalamnya. Alia terkejut. Apakah itu sepupu ibunya? Gambar itu hilang begitu saja,
Tapi rasa cemas di hatinya terus mengganggu. Ada sesuatu yang salah dengan boneka ini. Sambil memegangi boneka itu, Alia mendengar lagi suara bisikan yang mengerikan. "Alia, aku tidak bisa keluar. Tolong, aku tidak bisa keluar." Suara itu semakin memelas, seperti terjebak di dalam boneka. Mata boneka Karina itu tampak semakin gelap, dan Alia merasa seperti ada kekuatan yang tak terlihat menariknya. Alia menatap boneka itu, semakin yakin bahwa ada sesuatu yang sangat salah. Dengan suara gemetar, ia berbisik, "Siapa kamu sebenarnya? Apa yang terjadi dengan sepupu ibu?" Tiba-tiba, suara itu berhenti, dan Alia merasa seakan ada keheningan yang menekan. Namun, seiring dengan itu, matanya menangkap sebuah bayangan bergerak di sudut ruangan. Ia menoleh dengan cepat, dan wajahnya menjadi pucat. Di sudut itu, hanya ada bayangan putih yang perlahan menghilang. Malam itu, Alia tahu sesuatu yang jauh lebih menakutkan sedang menunggunya. Pagi harinya, Alia merasa sangat lelah. Tidur semalaman tak pernah terasa lebih gelisah. Boneka Karina masih tergeletak di meja, namun rasanya seperti boneka itu menatapnya dengan cara yang lebih tajam, lebih mengancam. Alia mencoba mengabaikannya, tapi rasa takut itu tak bisa hilang. Ia harus mencari tahu lebih banyak tentang boneka ini, dan terutama tentang sepupu ibunya yang hilang bertahun-tahun lalu. Setelah sarapan, Alia duduk bersama ibunya di ruang tamu. Wajah Bu Ratna tampak lebih muram dari biasanya. Mungkin ibunya juga merasa ada yang aneh dengan boneka itu, tapi enggan mengungkapkan apapun. Alia akhirnya memberanikan diri bertanya, "Ibu, siapa sebenarnya Karina itu? Kenapa boneka ini seperti memiliki kekuatan aneh?" Bu Ratna terlihat terkejut. Wajahnya berubah pucat seketika. "Alia, kamu tidak boleh bermain-main dengan itu," katanya dengan suara pelan, seperti menyembunyikan sesuatu yang menakutkan. "Karina adalah sepupu ibu. Dia hilang beberapa tahun lalu, tepat setelah kejadian yang mengerikan di rumah nenekmu. Keluarga kita selalu merasa ada yang salah dengan boneka itu, tapi tidak ada yang pernah berani menyentuhnya." Alia tak mengerti, tapi ia merasa bahwa jawaban ibunya menyimpan misteri besar. "Apa yang sebenarnya terjadi, Ibu?" tanya Alia dengan suara gemetar. Bu Ratna menunduk, kemudian berkata pelan, "Karina, dia meninggal dalam kebakaran di rumah nenek. Keluarga kita percaya roh Karina terperangkap dalam boneka itu." Hati Alia berdebar mendengar penjelasan itu. Ia tak tahu apa yang harus dipikirkan. Boneka itu adalah boneka yang sama dengan yang ada di rumah neneknya, tempat di mana sepupu ibunya yang hilang itu terakhir terlihat. Pulang ke kamar, Alia merasa cemas, tapi kali ini ia bertekad untuk mengetahui kebenaran. Dengan hati-hati, ia memeriksa boneka Karina sekali lagi, mengamatinya dari berbagai sudut. Tiba-tiba, cermin besar di dinding mengundang perhatian Alia. Cermin itu selalu berada di sana, seakan menjadi saksi bisu dari setiap kejadian aneh yang terjadi di rumah tersebut. Alia berdiri di depan cermin, melihat pantulan dirinya bersama boneka Karina yang tergeletak di meja. Namun, saat ia memandang cermin lebih lama, ia melihat sesuatu yang berbeda. Ada sesuatu di belakangnya, sesuatu yang bergerak. Dalam pantulan cermin itu, terlihat sebuah bayangan gelap yang berdiri di ujung ruangan. Alia berbalik cepat, namun tak ada siapa-siapa di sana. Hanya ada kegelapan yang menutupi sudut ruangan. Alia merasa tercekik oleh ketakutan yang membekap dirinya. Kembali ia melihat ke cermin, dan kali ini bayangan gelap itu semakin mendekat. Tangan Alia gemetar, berusaha meraih boneka Karina untuk melemparkannya. Namun sebelum ia sempat bergerak, bayangan itu berubah menjadi wajah yang familiar. Wajah seorang gadis kecil dengan rambut panjang yang berantakan, matanya kosong dan penuh kebencian. Bantu aku keluar." Suara itu kembali terdengar, lebih keras dan lebih nyata daripada sebelumnya. Wajah itu mulai menangis darah. Wajah sepupu ibunya, Karina. Alia mundur beberapa langkah, terjatuh ke lantai. Tubuhnya kaku karena ketakutan. Ia berusaha menutup matanya, berharap itu semua hanya mimpi buruk. Tapi begitu ia membuka mata, wajah Karina yang mengerikan masih terpantul jelas dalam cermin.
"Alia, kamu harus bantu aku keluar." Bisik suara itu kini terdengar seperti teriakan penuh penderitaan. Boneka Karina tiba-tiba jatuh ke lantai dengan suara keras. Alia menatap boneka itu dengan ketakutan yang semakin dalam. Ia merasa sangat dekat dengan kehadiran Karina, yang seolah-olah terperangkap di dalam boneka itu, menunggu untuk dibebaskan. Di luar, hujan kembali turun dengan deras, seolah alam pun merasakan kekacauan yang tengah terjadi di dalam rumah tua itu. Alia tahu, sesuatu yang jauh lebih buruk dari yang ia bayangkan sedang menunggunya. Malam itu, Alia terjaga dari tiduran yang sangat gelisah. Suara hujan yang tak berhenti mengguyur semakin lama semakin terasa mencekam. Cermin besar yang ada di kamarnya kini seolah menjadi musuh yang menakutkan. Bayangan wajah Karina yang menangis darah masih menghantui matanya, dan suara teriakan dari boneka itu tak kunjung mereda. "Bantu aku keluar." Bisikan itu terus bergema dalam kepalanya. Alia tahu bahwa ini bukan sekadar mimpi atau halusinasi. Boneka itu, Karina, tidak hanya sekadar benda mati. Ada sesuatu yang sangat gelap, yang terperangkap di dalamnya, sesuatu yang kini mulai merasuk ke dalam dirinya. Dengan ketakutan yang menghimpit, ia tahu satu hal, ia harus mengakhiri teror ini, apapun caranya. Alia memutuskan untuk berbicara dengan ibunya lagi, mencoba mencari jawaban yang lebih jelas. Tetapi, saat ia keluar dari kamarnya, suasana rumah terasa sangat sunyi. Tidak ada suara apapun, seolah rumah itu kosong, padahal ibunya pasti ada di sana. Alia berjalan menuju ruang tamu, namun tidak menemukan siapapun. Hanya ada kegelapan yang menyelimuti setiap sudut rumah. Tiba-tiba, suara ketukan terdengar dari belakang. Alia berbalik cepat dan melihat boneka Karina sudah berada di depan pintu. Boneka itu kini tergeletak di lantai, namun posisi wajahnya menghadap ke pintu, seolah menunggu sesuatu. Dengan perasaan tercekik oleh ketakutan, Alia melangkah mendekat, meraih boneka itu, dan mencoba mengangkatnya. Namun, saat tangannya menyentuh boneka, matanya tiba-tiba terbelalak. Bayangan gelap itu muncul lagi di cermin besar. Kali ini semakin jelas. Wajah Karina, wajah yang penuh kebencian dan kemarahan, muncul di sana, seakan memanggilnya. "Kamu sudah terlambat." Suara itu terdengar, namun kali ini bukan lagi suara yang memohon, melainkan suara yang penuh ancaman. Alia merasa seolah-olah tubuhnya ditarik oleh kekuatan yang tak tampak. Ia berusaha untuk melawan, tetapi semakin ia berusaha, semakin ia merasa seperti terperangkap dalam lingkaran kegelapan. Mata Karina dalam cermin itu semakin menyorot tajam, dan bayangannya mulai merambat keluar dari cermin, seolah ingin menarik Alia masuk ke dalamnya. "Kamu harus membebaskanku." Suara itu berteriak, kali ini begitu keras dan mengerikan. Alia merasa dirinya hampir tak bisa bernapas. Ia harus bertindak cepat. Dengan sisa-sisa keberanian, ia mengangkat boneka Karina, menatap wajah boneka yang menakutkan itu, dan berteriak, "Apa yang harus aku lakukan?" Tiba-tiba, seiring dengan teriakan itu, boneka itu bergerak. Tangan kayunya bergerak, dan mulutnya terbuka perlahan. Alia terperangah. Sesuatu keluar dari dalam boneka. Seberkas cahaya hitam yang menyembur keluar, seperti energi gelap yang memancar dari dalam tubuh boneka itu. Namun, sebelum Alia sempat menghindar, cahaya itu menyentuh wajahnya. Tubuhnya terasa lemas, dan semua yang ada di sekelilingnya mulai berputar. Ia mendengar suara yang sangat keras, seperti jeritan panjang yang berasal dari dalam boneka itu. Karina akhirnya keluar. Namun bukan sebagai gadis kecil yang mengenakan gaun putih, melainkan sebuah entitas gelap, roh yang terperangkap, penuh kemarahan dan penderitaan. Alia ingin berteriak, namun tak ada suara yang keluar. Roh itu menatapnya dengan penuh kebencian, dan tubuh Alia terasa semakin lemas. "Kamu telah membebaskanku." Suara itu bergema di kepala Alia, dan tubuhnya hampir tak bisa bergerak lagi. Namun, dalam saat-saat terakhir itu, Alia sadar, pembebasan Karina bukan berarti kebebasan baginya. Justru, itu adalah kutukan yang akan terus menghantuinya. Alia merasa rohnya mulai terperangkap dalam boneka itu, bersama Karina yang kini telah bebas untuk menuntut balas. Dalam sekejap,
Rumah itu kembali sunyi. Hujan berhenti, dan boneka Karina kini tergeletak di lantai, dengan wajah yang tampak lebih kosong dan gelap dari sebelumnya. Namun, siapa yang sebenarnya terperangkap?